problem terbesar adalah di sini, bukan di tulisan. Kalau ini hidup lo, yang paling bertanggung jawab dalam hidup lo punya kesadaran itu nggak? Coach kasih solusi. PHK Januari sampai Maret 2025 tembus 74.000. Apindo mengatakan sudah mengkhawatirkan. Bapak Human Capital Indonesia, bantu kami Pak. Katanya Coach BSI, Bapak Sarkas Sarkas Indonesia. Jadi yang mana sih sebenarnya? Yang sekarang kan Bapak Human Capital Indonesia. Ini kondisi kita nih. Kemarin gue ngundang Wakil Menteri Tenaga Kerja. Gitu ya. Ini Bang Wamen favorit kita bersama. Gitu Disukai ya? sama Gen Z loh gitu-gitu loh. Dengan narasi ceplas-ceplosnya disukai sama Gen Z loh. Iya. Suka tuh Gen Z begitu-begitu kan. Narasi-narasi begitu. Terutama penyelamat ijazah yang ditahan Gue sempat lihat sih yang dia satu panggung sama lo yang di Metro. TV Metro TV Nah, ya. Pertanyaan lo menarik juga tuh, bikin dia pusing juga kayaknya. Enggak, lu nonton versi fullnya lah. Gitu ya, di Beliau- sini. Yang di sini gue belum nonton. Di sini tentang Ntar kita supply lihat deh. demand ya. Memang iya. Gue nanya sama beliau tentang supply demand. Gue buka 100 lowongan pekerjaan, 100 orang. Yang daftar 10.000 orang, berarti kan 10 kali lipat tuh. Nah itu memang cerminannya betul. Tapi udah diklarifikasi sama beliau, sama Abang Immanuel Ebenezer. Mengatakan bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak lapangan pekerjaan, cuma nggak tahu orang-orang mau daftar kemana. Si pemilik pabrik, si pemilik perusahaan, Iya. ya nggak semua ya, maaf ya, nggak ngerti cara marketing, ngasih tahu bahwa kita ini lagi membuka. Soalnya mereka juga kelabakan. Mana katanya pengangguran, nggak ada yang daftar di tempat kami 10.000 karyawan loh kita butuh tuh kan. Sebenarnya ada apa sih cerminan di negeri kita? Oh, kalau di makronya gue nggak tahu, gue nggak meneliti datanya. Cuman yang selalu dari dulu dan gue nggak pernah tahu ini sudah tuntas adalah problem employability. Oke. Employability itu maksudnya gini. Kalau lo udah tuntas dari jenjang pendidikan tertentu, lo siap kerja nggak? Kalau misalnya ada anak tiba-tiba dia baru tuntas kuliah gitu ya, terus dia datang ke sini ngelamar kerja sama lo, otomatis bisa kerja nggak? Belum tentu lah. Ya most likely enggak. Iyalah. Nah tingkat employability rate kita tuh rendah banget there. Jadi ada mismatch antara yang dihasilkan sama dunia pendidikan dengan yang dibutuhkan sama dunia pekerjaan. Sehingga kalau tadi bahasanya tidak tahu, ya kalau lo butuh kan sebenarnya lo pasti nyari ya. Bener gak sih? Kalau lo butuh kerja ya. Iya. Kok bisa nggak tahu? Lebih tepat sebenarnya lo nggak qualified. Atau lo belum membuat diri lo jadi cukup qualified buat itu. Bacaan gue sih gitu. Tapi data-datanya tentu harus kita lihat. Karena perekonomian kan ya fluktuatif kan. Yang namanya bisnis kan untuk bisa mempekerjakan orang itu komitmen. Untuk mempekerjakan orang di Indonesia itu kan komitmen untuk menyiapkan kalau dia nanti nggak kerja di sini lagi, ya kan? Dan banyak perusahaan yang juga bahkan untuk itu belum punya kesiapan, gitu. Yang namanya bisnis emangnya bisa memastikan 1 tahun ke depan bakal jadi kayak apa? Beberapa sektor aja udah dengan tarifnya Trump tuh kan ada dampak dan artinya orang mesti mikir-mikir. Jadi dari tadinya udah mode-nya ekspansi, ya udah tunggu dulu deh. Ini jadi gimana sih kejelasannya? Setiap kali ada perubahan di tingkat policy maker itu pasti punya dampak di pebisnis. Dan dampak di pebisnis artinya dampak di ekspansi. Sementara ekspansi kan yang menyerap tenaga kerja. Orang kan tenaga kerja diserap kapan sih, Der? Saat orang yang bekerja di situ udah pensiun atau pindah, jadi harus ada yang ganti, atau ada ekspansi, bener nggak? Ya, iya. Jadi sebenarnya untuk bisa terus menambah pekerjaan ya harus ekspansi. Gitu. Nah, ekspansi itu terjadi nggak? Kalau sekarang jawabannya dari pebisnis, dari Apindo sendiri kan wait and see. Kita tunggu dulu deh. Ini gimana sih sebenarnya? Oke, gini ya Coach. Kita langsung clear aja kah? Konkret aja deh. Di Indonesia kan sempat ramai kemarin. Jadi Bang Noel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja, ini statement bahwa bagus banget tuh. Akhirnya didukung sama banyak masyarakat atau pengangguran lah dalam tanda kutip. Beliau lagi fight banget Bang Noel tuh untuk hapus aja tuh batasan usia-usia. Emangnya yang makan cuma umur 25 doang. 40 tahun kan juga butuh makan, butuh kerja. Nah, dia lagi ngapus untuk batas usia. Apalagi kemarin ya, Bang Noel tuh. Jadi dia lagi fight di situ tuh. Ya kan penyanderaan ijazah. Ya, terus juga kayak good looking,
Emangnya butuh makan yang ganteng sama cantik doang? Emang yang maaf ya, mungkin yang fisiknya dirasa nggak ganteng-ganteng banget juga kan butuh makan. Itu lagi di-fight-kan tuh. Lumayan sih, seru sih coach. Maksudnya dengan narasi-narasi pemerintah yang sekarang, maksudnya Ya suara populis lah ya. Iya. Nah maksud gua mau tahu dulu deh. Sebenarnya untuk kayak ini berita nih, pengusaha kritik keras rencana hapus batas usia pelamar kerja. Kualifikasi apa sih namanya istilahnya? Iya kan? Kayak gitu yang bener sebenarnya apa sih? Sebenarnya kayak batas usia. Kita main cepat aja deh. Batas usia sebenarnya boleh nggak ada? Kalau gue tuh ngasih ilustrasinya gini. Yang disebutkan sebagai kualifikasi itu kan sebenarnya referensi dari apa yang diharapkan. Kenapa sih kok disebut mesti dari universitas terkemuka? Karena pemahamannya adalah dari universitas terkemuka ada orang-orang yang udah lebih terbukti dari sebelumnya. Nyatanya? Ya enggak, ini harapannya dulu kan. Okay. Jadi kenapa mereka menyebut itu? Karena nggak mau susah. Banyak organisasi kan rempong banget kalau persyaratannya siapa aja boleh daftar. Pusing nggak? Ya nggak? Siapa aja deh boleh, silahkan gitu. Cuman memang kadang-kadang juga nggak asiknya tuh gini. Pada saat disebut usia paling maksimum 25 tahun. Kan yang diharapkan sebenarnya apakah penting gak sih mau usia 25, 26? Kan antara 25, 26, 24 kan gak beda jauh ya. Mungkin ada beberapa orang yang ya mungkin lebih tua dari tampaknya gitu ya, entah karena kebiasaan hidup dia atau apapun itu di luar, itu outliers lah. Tapi kenapa sih kok disebut usia maksimum 25? Kenapa kira-kira? Apa sih yang diharapkan sebagai lo? Produktif. Nggak cuman itu, produktif 40 juga produktif dong. Semangat. Ya, 50 juga gue semangat. Apa? Oh, Anda 50 ya? Oh. 53 men. Insya Allah kalau mesti dikasih umur. Orang gue pengen nurunin. Gak bohong. Gue gak bohong. Gue bilang, oh Anda 50 ya? Kelihatannya kayak 40 ya? Tapi kan coba yang diharapkan tuh sebenarnya apa? Gak paham gue. Gue bukan orang HR, makanya gue mau belajar sama lu. Apa sih? Yang diharapkan kan sebenarnya gini. Kenapa sih gue minta usia maksimal 25? Menurut lo, orang yang lebih muda lebih fleksibel nggak? Dari sisi penggajian, dari sisi nerima mau ditempatin di mana? Oh itu. Benar nggak? Oke. Benar nggak? Kenapa sih dipersyaratkan seperti itu? Karena kalau mereka bilang gini, mungkin kita akan bayar di luar dari tidak sebesar yang kau harapkan. Sementara kalau orang udah 35 tahun, udah 40 tahun, kan udah paham bokis-bokisnya kayak begitu. Betul gak sih? Tanggungannya juga lebih banyak. Betul ya? gak? Dan mereka udah punya tanggungan. Nah, kenapa? Ya karena memang ini entry level ya. Itu kan ada korespon antara yang dibutuhkan perusahaan. Lah, kalau maaf ya Bang Noel, dengan segala hormat, itu niatannya baik, gue hormati sih. Cuman menghilangkan sama sekali siapa aja boleh daftar di mana, itu akan memunculkan kepusingan di perusahaan, terutama di orang-orang HC yang sekarang juga udah mumet hidupnya. Ya lu nggak boleh gitu lah, kan semua orang juga punya hak kerja lah. Kalau saya mendukung untuk penghapusan umur, saya mendukung dengan penghapusan good looking. Kalau bagus aja. Kenapa nggak kalau gitu? Yang nggak good looking pun boleh daftar di sini, kan itu juga satu bentuk gitu. Terus yang daftar dia merasa takut. Nggak, maksud gue hapus aja mah, kenapa? Bukan gini. Ya human capitalnya dia lu kerja dong, sortir yang bener. Kayak masuk yang lamar 10.000 ya urusan lu sortir. Semua orang punya hak untuk kerja. Besok aplikasikan dikasih solusi ya. Iya kenapa? Loh, kalau gue bener-bener yang ngelihat skill. Gini coach, maksud gue gini. Betul. Catat ya. Bukan asal serampangan semua terima, bukan. Tapi semua butuh kesempatan, semua punya hak untuk dapat kesempatan. Contoh, CV-nya dilihat. Contoh, interview. Sekarang gini, ini gue membersamai buat orang-orang pengangguran ya. Maksud gue gini loh, ada orang yang nggak jago di tulisan, tapi jago saat interview. Ya dong. Ya enggak, maksudnya kan gini loh, kan subjektif ya, ngeliatnya cuma selembar kertas nih CV, summary-nya keren banget, bikin pakai AI kan bagus, ya kan? Ada orang yang nggak ngerti pakai AI, bikin seadanya, pengalamannya seadanya, tapi begitu dipanggil, bisa jadi bahas. Yang kemarin adalah orang itu bukan digantikan AI, tapi orang itu digantikan oleh orang yang paham menggunakan AI. Maksud gua adalah kenapa langsung diputuskan bahwa dari CV kelihatannya nih orang nih nggak beres, nggak dipanggil, kenapa? Ya terus materi seleksi lo, modal seleksi lo apa kalau nggak boleh gitu? Bukan lo umur, nggak gue lagi orang. Bukan, maksud gue umur itu loh, gue masalah umur sama good looking.
Lu kan sifatnya filtrasi atau kurasi kan? Gue lagi jelasin ke lo kan gini, kenapa sih ada persyaratan itu? Kita kalau mau melarang sesuatu, boleh apa enggak, kita harus paham alasan dibaliknya. Betul. Kan alasan itu kan dianggapnya alasan yang mengada-ada. Menurut gue nggak mengada-ada. Alasan itu ada argumen yang clear di baliknya, bahwa memang posisi ini butuh fleksibilitas lo, keridoan lo dalam menerima berbagai macam tantangan yang mengharuskan mungkin lo pindah pulau atau apapun itu, yang mestinya anak-anak di bawah 30 tahun masih lebih terbuka karena dia kan lagi membentuk karirnya. Sementara yang udah di atas itu kan mereka udah punya akar, mereka udah mulai mendarah daging di situ dan akan sulit untuk menerima ini. Oke, jadi sekarang dibalik coba misalnya. Apakah ia udah pasti menjamin bahwa dengan adanya batasan usia, dengan adanya batasan ini itu dan lain sebagainya, dia udah benar-benar membawa kontribusi yang berkualitas buat perusahaan? Absolutely not. Okay. Tapi dengan tidak ada itu bukan berarti problem tuh selesai. Oh iya. Gue percaya dengan dibukanya keran siapa aja boleh daftar, mau cakep setengah cakep, jelek setengah jelek boleh daftar, itu apakah akan menuntaskan problem employmentship? Ya enggak juga. Enggak, jadi kalau gitu ngapain? Oh, ya gue paham Pak Menteri itu lagi mencari cara untuk mengeluarkan sesuatu yang Pak Wamen lagi mengeluarkan statement yang membuat orang-orang merespon baik. Ya itu nggak apa-apa, gue paham lah. Namanya juga politisi, paham gue di situ. Ya nggak juga, cuman menurut gue make sense aja sih. Iya dong. Itu kan hak lo untuk melihat itu. Menurut gue ya make sense untuk dia tampak populis gitu. Cuman apakah itu merupakan akan menuntaskan problem? Enggak juga, Der. Kalau lo nanya gue ya. Iya. So kalau gitu apa yang bisa menuntaskan problem? Kan jadi pertanyaan, mungkin lo bertanya gitu. Kalau lo jadi menteri ngapain? Satu, gue nggak mau jadi menteri, ya kan? Benar-benar nggak mau. Bukan karena gue maunya jadi menteri pariwisata, bukan. Tapi karena emang gue benar-benar nggak mau. Ya. Karena gue juga nggak suka ke diskotik. Bang Noel kasih tahu waktu di ini harus dikelirkan nih. Tapi disclaimer ya, bukan berarti gue jadinya akhirnya Noel mania nih. Kesana ntar gue jadinya Noel mania nih, membela-bela Bang Noel. Bukan, gue lagi pas waktu gue tau lu pasti nonton Metro TV. Emang perlu dibela ya? Enggak loh. Ya enggak, silakan. Gue kan nggak dukung, gue mah dukung apa nggak dukung, yang penting ya pilihan lu. Gue mah lu mau dukung apa nggak dukung. Lu dukung gue aja gimana? Ya gue setuju kalau itu. Lu dukung gue untuk bantu yang mau dibantu dulu. Contohnya gimana? Lu coaching mereka gimana? Iya, orang-orang yang mau dibantu. Karena menurut gue gini, problem terbesar adalah di sini. Bukan di tulisan. Bukan di bisa apa nggak pakai ChatGPT. Karena semua orang bisa belajar ChatGPT, semua orang bisa belajar DeepSeek. Tapi yang menjadi problem adalah lo nggak pernah prompting aja. Lo nggak merasa perlu nanya ChatGPT. Lo udah songong aja, ngerasa udah tahu semuanya. Itu problem nomor 1 tuh di sini. Dan ini yang jadi kampanye gue, dan makasih banget udah dibukain pintu sama Kasih Solusi untuk ngingetin orang bahwa kalau ini hidup lo, yang paling bertanggung jawab dalam hidup lo bukan pemerintah, bukan perusahaan yang mesti mempekerjakan lo, bukan perusahaan tempat lo kerja sekarang, bukan orang tua lo bahkan, bukan pasangan lo punya kesadaran itu nggak? Karena kebanyakan saat ini itu merasa gue harus diurusin, gue harus dapat kerja. Lah kenapa lu mesti dapat kerja, pertanyaannya kan? Di antara sekian banyak orang, kenapa lu? Terus lo marah kalau gue nanya gitu kan? Banyak kan yang kemudian jadi gue nggak layak kerja gitu. Nah kan makanya gue bertanya sama lo, kenapa lu yang mesti dapat kesempatan kerja? Nah obrolan-obrolan seperti ini yang menurut gue bagus juga kalau one on one diadakan. Gitu. Dan kan gue udah usulin tuh kepada Bapak pimpinan Kasih Solusi, gimana? Lu ketua komisi DPR kali gue. Iya kan, gimana kalau kita bikin sesi-sesi yang memungkinkan siapapun yang mau dan siap mendengar, siap bicara apa adanya untuk datang dan curhat. Nggak cuma mereka, atasannya juga banyak, karena banyak sekali yang mengelola perusahaan yang dipenuhi kebingungan. Kayak tadi itu, nggak pernah bertanya kenapa kok ada persyaratan 25 tahun. Kenapa harus ganteng, enak dipandang, kenapa harus ditulis? Kenapa nggak ada cara lain sih? Ada cara lain, ada. Cuman lo nggak pernah nanya juga kan? Karena lo cuma ngikutin apa yang disuruh sama orang sebelum lo. Iya. Betul nggak? Oke lah, gue sepakat nih, gini aja deh coach. Dengan berat hati saya katakan, lo jangan gitu, kita lagi bangun emosional. Kan ceritanya kan bridgingnya harus tipis-tipis. Baju lo cocok iya kan? Dengan hitam gitu kan. Iya, berkabung ya. Berkabung. Jadi gini teman-teman ya, memang persahabatan kita
sudah harus kita modifikasi atau bertumbuh kembang. Ya, justru kebaikan buat teman-teman. Amin. Saya nggak peduli ngurusin diri saya. Hidup saya kalau perlu setengah hidup saya, kalau perlu 3/4 dan seterusnya. Itu buat rakyat. Masya Allah. Gue lagi pupuk buat 2029. Gini. Bismillah. Lama banget Dan, masih bisa kok, ada kesempatan sekarang kan reshuffle bentar lagi. Itulah kenapa juga saya coba untuk riding the wave terkait pembatasan umur ya. Sebenarnya juga saya setuju sekali dengan pembatasan umur ya. Tapi terpaksa harus mengincar populis ya. Enggak, bercanda. Jangan-jangan Wapres juga dibuka posisinya Der. Gini teman-teman semua, mungkin persahabatan kita sampai saat ini harus kita tata ulang. Oke. Untuk kebaikan bersama. Gimana Der? Tentunya kami melihat bahwa sangat banyak dan tinggi permintaan para karyawan-karyawan di Indonesia karena kita tahu bahwa mungkin ekonomi melemah. Banyak kekhawatiran. Banyak PHK di mana-mana. Pengangguran juga angkanya menurun sih. Ini kita apresiasi. Kalau di sini gue nggak boleh bohong nih. 7,4 juta. 7,4. Bang Noel dan Pak Menteri, Pak Yasserli ya. Pak Menaker. 4% sekian. Iya, turun dari 7,4 juta jadi 7,2 juta. 200.000 loh dituntaskan oleh kementerian yang sekarang di tenaga kerja. Artinya, tapi angkanya kan juga masih besar ya. PR bersama. Jadi kita memang jujur maaf kalau kemarin sempat egois teman-teman semua. Egoisnya adalah lo nanya kita cuekin, lo nanya kita nggak fasilitasin. Nggak kan? Sempet banyak juga. Banyak banget. Nah makanya gini aja coach, gue punya ide. Nggak apa-apa, kita putus hubungan saat ini. Tapi untuk lebih baik ke depannya, lu layani mereka semua. Berilah panggung buat mereka untuk suara-suara mereka. Emang ada yang mau berani? Bisa kalau gue bilang. Bisa. Tapi jangan di sini karena gue juga produktif masalahnya. Iya. Gue membersamai pengusaha-pengusaha tempat lain. Gue pengen lo juga kontribusi bantu mereka. Hadir di sini, mereka satu persatu hadir juga, kita undang punya masalah, to the point, in frame dikasih solusi untuk program coach kasih solusi dengan nuansa yang berbeda untuk lo sendiri. Bahkan untuk ngelindungin mereka kalau mereka nggak mau muncul mukanya. Yes. Ya khawatiran mungkin dari punggungnya juga nggak masalah. Nggak masalah. Makasih banget nih ada opportunity ini. Okay, mau banget nih. Iya dong, karena kasihan mereka nanyanya setiap coachernya tuh DM masuk, komen masuk, cuma kan ya kita baca-bacain, cuma kan lebih touchy, lebih tersentuh kan lebih berasa kalau memang nanya langsung. Dan nggak cuma di layar kaca coach, di kaca kebutuhan audiens 1 jam, kebutuhan platform 1 jam. Ngapain orang nonton 3 jam, 4 jam, kepanjangan kan? Di luar emang begitu cut, thank you ya. Lu gak ada makan bareng, siapa tau bisa makan bareng. Iya, ada ketemuan langsung lah ya. Iya kan, ya, lu ngobrol langsung apa segala macam. Pas nih gue mau makan siang nih. Lu kemana? Yaudah gue juga lagi nunggu taksi nih, nunggu dijemput nih apa segala macam. Ya udah, sambil ngobrol tipis-tipis. Kita bikin ajakan itu kali ya. Cuman gue kasih kondisi dulu boleh nggak Der? Supaya efektif ya. Gimana? Karena biasanya gini, pertemuan pertama itu kan butuh apa ya? Kadang-kadang yang ada di kepala lo tuh bundet banget. Jadi nanti gue minta tim kasih solusi untuk ngirim link kalau emang lo ngerasa butuh ngobrol sama gue. Peran gue adalah di situ untuk bantu lo untuk memikirkan dari angle yang berbeda, untuk belajar mengurai sama-sama dan kemudian menentukan keputusan apa yang lo mau ambil dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi gue nanti akan minta Erna untuk bikin link yang benar-benar tertarik, bukan cuma ketemu doang, tapi emang ada yang ingin dibahas. Dan gue kasih waktunya jangan sejam, kelamaan Der, 30 menit. Oh 30 menit, oh jadi main cepet aja? Main cepet aja, 30 menit itu panjang banget kalau untuk coaching. Ya untuk gue jangan nyebut coaching deh, untuk ngobrol. Ya, karena di situ sebenarnya udah cukup waktu untuk lo ngasih konteks ke gue nih sebenarnya yang lo bawa tuh apa. Karena kadang-kadang orang untuk sampai pada kesimpulan, lo masih ingat nggak? Bawainnya tuh deduktifnya tuh panjang banget, tapi sebenarnya ujungnya tuh cuman gue nggak pede ngobrol sama bos gue, karena setiap kali gue ngomong dia nganggap gue hina gitu kan. Jadi gue selalu takut ngomong sama dia, kan inti masalahnya itu. Tapi untuk sampai ke inti masalah itu kan orang butuh menceritakan dulu. Jadi lu jawab deh kalau lu emang benar-benar serius, masuk ke link. Nanti kita akan schedulekan kapan, tapi sebelumnya lu tulis dulu elaborasi lu siapa, umur lu berapa. Jadi kasih gue informasi awal supaya pada saat pertemuan tuh lebih cair, lebih asik gitu. Dan apa sih yang lo dapatkan? Well, ngobrol sama coach itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak cermin aja yang bersih gitu. Lo bisa refleksi, ya. Lo bisa ngelihat angle-angle yang selama ini emang udah selalu ada, cuman lo nggak pernah lihat aja. Atau mungkin lebih tepatnya lo nggak mau ngelihat itu. Iya lagi, hal kecil tuh nggak kelihatan deh. Enggak. Ya bukan nggak kelihatan, nggak mau lo lihat. Iya. Kan karena kita udah terbiasa melihat pakaian udah pakai ini, tapi pakaiannya bagaimana kan itu sesuatu yang kadang-kadang
mesti diingatkan. Iya. Gue aja butuh kok untuk diingetin selalu seperti itu. Jadi kata kuncinya tuh gini, semua orang itu butuh coach, tapi sayangnya tidak semua orang itu coachable, Der. Oh, wow. Semua orang butuh coach, butuh banget. Butuh. Dalam hidup gue bertemu coach-coach hebat yang membantu gue untuk punya perspektif lebih baik dan mengambil keputusan lebih bijak. Tapi gue harus membuat diri gue coachable dulu. Nah, membuat diri coachable itu artinya apa? Ya nomor satu, pahami bahwa coach itu bukan dia yang akan nuntasin problem lo. Lu yang nuntasin problem lo. Kapal ini, pesawat ini pilotnya lu. Ya pilot hidup lu tuh lu. Jangan dari proses ini lu malah kasih ke gue. Nggak bisa. Kalau ada skill-skill yang dibutuhkan nanti kita bahas. Oh, lo kayaknya butuh skill untuk lebih sabar deh. Lo kayaknya butuh skill untuk bisa memulai percakapan sulit deh. Lo kayaknya butuh skill untuk lebih empati deh. Itu ada. Itu namanya human skill kalau bahasa gue. Kalau zaman dulu bahasanya tuh soft skill. Gue nggak terlalu suka penerjemahan soft skill ya. Karena kayak nggak berguna gitu. Sementara hard skill tuh berguna banget. Enggak. Lo boleh punya hard skill luar biasa. Tapi kalau lo aslinya nyebelin, ya, lo aslinya tuh cuma bisa ngelihat negatifnya dan nggak sadar lo bahkan komentar negatif lagi. Banyak kan orang-orang yang berkomentar negatif tuh kan suka nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya berkomentar negatif. Gampangnya gini deh, kalau gue datang ke satu kantor, gue cuma ngomong gini, gue nggak harus ngomong, lo tulis aja di kertas siapa yang paling brengsek di ruangan ini. Kertas itu gue kumpulin, 90% jawabannya pasti menunjuk pada orang yang sama, pasti. Lu coba boleh, uji coba. Jadi artinya apa? Brengsek lu tuh semua tahu, tapi belum tentu lo tahu. Paham nggak? Dan kalau semua orang udah nunjuk ke lo, tapi nggak ada yang pernah ngomong sama lo merasa baik-baik aja kan? Wah, tuh ego tuh. Iya kan? Dan lo ngerasa emang ini gue mau apa? Nah, atau kalau udah ada jawaban ini gue mau apa? Gue dari sononya kayak begini mau apa? Wah, arogan sekali ya. Nah, maka itu poin kedua. Oke. Lo mesti sadar bahwa setiap saat kita nih berhadapan sama ego kita. Dan semakin lo sukses, semakin lo hebat, bukannya ego tuh berkurang malah bertambah. Sebaliknya, semakin lo merasa terpuruk, semakin lo gak merasa berguna, itu ego juga. Jadi di dua sisi tuh ego, kayak bandul aja. Nah, tugas gue adalah menjadikan bandul itu gerakannya tuh gak, swingnya tuh gak se-ekstrim itu. Di tengahnya gini masih boleh sedikit lah. Ini orang kok ngomong gini gue, gak apa-apa. Jangan, orang gini kurang ajar. Awas loh nanti ya kali berikut. Wow. Kan gak asik. Reaktif ya. Boleh deh. Kita mulai dari sekarang, kita data mana teman-teman yang sekiranya pengen langsung konsultasi sama Coach Rene. Nah, lo tinggal komen di bawah, nanti tim kita data atau form kali ya. Pakai form biar lebih rapi, biar kelihatan. Ini mungkin nggak semua dalam arti yang memang serampangan. Kita lihat keniatan teman-teman semua. Tinggal lo klik aja link yang ada di bawah. Lo tinggal isi formnya, data dirinya, kesibukannya, mungkin perusahaan apa segala macam, kerja di mana. Baru nanti kita tinggal lihat mana yang dipanggil. Apa sih yang lo harapkan dari coaching itu? Dari sesi itu yang lo harapkan tuh. Lo ikutan syuting langsung lo, mau coachernya lo. Kita bikin gitu ya. Iya, cakep itu. Bismillah ya. Bismillah. Kita sudahi saja. Jadi tapi gue di undang-undang sesekali juga boleh suruh lapor ke lo, suruh komentar tentang Om Noel atau siapapun itu juga sih. Boleh nanti sekalian ya. Ya, boleh. Kalau perlu ajak Om Noelnya juga. Ya, asik tuh beliau tuh. Pemikirannya. Tapi kasih nasihat dong untuk gue menyiapkan ini gimana tuh? Sebenarnya lebih kepada gue pengen tadi satu udah kejawab sama lo juga ya. Yang pertama, selain memang memberikan ruang buat mereka, tapi jangan terlalu diekspos banget. Khawatir kan juga dilihat sama bosnya. Kalau perlu namanya disamarkan. Misal. Tapi menurut lo ada nih kawan-kawan di luar yang nanti mau gitu. Banyak. Bahkan datang. Banyak datang. Serius loh. Apalagi tempat lo juga gue tinggal kan di tengah Gandaria kota. Ya, lumayan di tengah. Jadi Jakarta Selatan. gampang. Iya. Mau, gue main juga. Mau coach. Okay. Karena mereka tuh gimana ya? Kan gue percaya betul istilahnya. Lo tau analogi ketika waktu kecil kita sakit terus tiba-tiba nyampe dokter terus tiba-tiba sembuh gak sih? Placebo effect. Apa Jadi sih namanya? kayak ketemu dokternya tuh sudah langsung enakan dulu. Itu rilis kan, rilis effect itu lah. Gue nggak tahu lah istilahnya apa. Bahasa guanya aja sih. Gue soalnya kenapa gue nanya ini, Der? Gue selama ini bukan mayoritas, semua lah klien gue tuh dari korporasi. Jadi biasanya yang bayar gue bukan orang itu, tapi perusahaan yang punya kepentingan agar orang ini maju. Nah, di sini kan kita nggak meminta bayaran. Oh iya. Karena lo menjadi bagian dari show ini kan. Persyaratannya adalah ya kalau coach yang itu kan gue nggak tampil kan. Tapi kalau yang ini kan artinya lo tampil.
lu mesti pikirkan juga gitu. Kita nanti cari cara deh supaya lu bilang kan lo nggak akan ketahuan kalau lo nggak mau nanti bos lo ngeliatnya terus boleh. tiba-tiba bos lo lagi nonton kasih solusi, coach kasih solusi. Oh, Anak kurang ajar kok dia ada di sini gitu kan. Nah ngomongin itu gue nih. kita mau jaga kan. Iya Nanti kan? kita pikirkan Tapi ya. yang gue pengen tanya Iya. juga tuh kira-kira bisa berkomitmen gak sih dengan gak bayar gitu? Sebenarnya kalau dengar kata uang teman-teman jangan reaktif dulu ya. Kalau uang itu bukan masalah kita menguangkan lo, tapi lebih kepada bentuk komitmen memang. Kenapa kuliah bayar? Kenapa sekolah bayar? Itu sebenarnya bukan melulu tentang itu, tapi lebih kepada lo komitnya, keukur. Gue pernah buka juga kok gratis. Yang datang gimana? Banyak. Apaan? Sepi. Serius? Makanya. Karena ketika gue bayar full set mulu. Harganya mungkin ada. Nah maksud gue itu lebih kepada komitmen di lu-nya. Betul, kesana kalah kelise lo udah mau cuan lah. Gua Gimana ya? Bukan rasa paling sosok gitu ya. Itu habis ke operasional kita teman-teman. Percaya nggak? Itu habis ke operasional. Gitu loh. Dengan kayak begitu-begitu. Kita lebih kepada komitmennya. Lu dari mana? Lah kita udah aman. Bukan merasa gimana-gimana. Alhamdulillah dari placement misalnya. Alhamdulillah dari klien misalnya kayak begitu. Lebih kepada komitnya gitu loh. Gue kekhawatiran gue terbesar adalah satu, lo janji mau datang nggak datang, gitu kan. Terus kedua, itu kan ngerusak proses hari itu mesti berapa orang yang ditemuin. Itu aja sih Der. Dan tentunya nanti izin ya, gue nggak akan minta bayaran. Yang gue akan minta satu, kalau lo merasa ini berguna, tolong sampaikan apa yang lo dapat. Dan kalau bisa, lu juga belajar untuk jadi coach one day, untuk bisa duduk bantu orang. Itu yang poin gue tuh. Jadi tapi untuk bisa jadi coach kan lu harus belajar lebih lanjut. Tapi ini bukan panggilan buat semua orang. Iya. Nih Afwan banget. Organisasi biasanya bayar gue in US dollars. Wow. Ya kan, dan esensinya adalah bukan gue mahal, tapi dia melihat dampak dari uang yang dibayarkan itu kepada kinerja leader-leadernya. Karena banyak yang gue bantu tuh mayoritas leader. Itu sih Der. Jadi gue cuma mau mastiin yang akan ketemu gue nanti bukan cuma akan dengerin lo manggut-manggut manis-manis gitu ya. Gue pengen lo nanya pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Gue juga akan pertanyaan yang tajam. Dan gue akan minta komitmen lo untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah kalau lo udah melakukan hal-hal itu mungkin lo bisa ditampilkan lagi. Karena lo udah punya modal melakukan sesuatu. Tapi kalau enggak ya kita tahu komitmen lu gitu, nggak sampai ke situ. Itu aja sih. Oke, kita tunggu ya. Aman. Kita tunggu ya. Lu latihan aja semua mau brief, mau persyaratan apa segala macamnya kita cantumin di bawah. Lu tinggal pelajarin dulu aja. Ya Bismillah. Kan? Kalau mau, Bismillah. Kalau minta mau, doanya gitu. buat dari tempat-tempat yang paling mustajabah ya suatu saat kalau lu kesana. Amin, insyaallah. Jadi jalan. Insyaallah. Haji, insya Allah. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan. Doain acara ini juga nanti jadi sesuatu yang berkah kayak acara reguler dikasih solusi. Amin, insya Allah. Bismillah ya. Doain ya. Bismillah. Thank you bro. Sama-sama coach, bantu mereka semua titip ya coach. Yes. Bismillah, biar industri juga terbangun. Amin. Amin ya Rob. Coach kasih solusi.